lagi sakit. Satu orang aja ya? Iya. Oke. Terus sebelum kita mulai, tolong dicek dulu kondisi kelasnya, apakah masih ada sampah, apakah sudah rapi. Cek dulu. Udah? Nah, kalau udah aman, maka kita mau mulai kegiatan hari ini. Sebelumnya kita akan buka dengan doa dulu. Siapa nak yang bertugas memimpin doa hari ini? Nicholas ya? Oke, silakan Nicholas memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari cerah yang telah Kau berikan pada hari ini. Dan sekarang kami akan memulai pelajaran biologi kami. Saya mohon Tuhan memberkati kami semua sehingga kami dapat mengerti apa yang guru kami ajarkan selama pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Oke, terima kasih Nicholas. Nah, semangat di hari ini ya. Semangat nggak? Ya, udah mau weekend ya, udah mau liburan. Jadi tetap semangat di hari Jumat ini. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, Madam mau review dulu materi kita sebelumnya. Ada yang ingat nggak di pertemuan sebelumnya? Oh ya, silakan Zi. Oke, minggu lalu kita belajar tentang sistem peredaran darah. Yang pertama kita belajar bahwa jantung kita terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bilik kanan dan bilik kiri, serta serambi kanan dan serambi kiri. Yang kedua kita juga belajar tentang pembuluh darah kita yang terbagi menjadi 3, yaitu ada arteri, fungsinya untuk membawa darah yang kaya akan oksigen. Ada vena yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Dan terakhir jaringan kapiler, yaitu tempat pertukaran gas dan nutrisi. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan ya untuk Zi ya. Nah, jadi berarti masih ingat ya topiknya, kita udah belajar anatominya organ, yaitu organ jantung dan juga pembuluh darah ya, menjadi komponen nanti ketika akan kita mempelajari topik selanjutnya, yaitu tentang mekanisme peredaran darah pada manusia ya. Nah, sebelumnya Madam akan kasih lihat dulu sebuah video. Kita putar dulu. Tarik ke sini. Kita mau enak ya? Aman-aman. Kita lihat. Cek dulu suaranya aman. Sekarang Madam kasih video ini. Oke, coba kita sama-sama perhatikan videonya. Oh, suaranya belum masuk. Udah, belum? Speakernya. What's up inside the walls of your home? Udah ya? Oh iya. Kadang-kadang ini perlu sentuhan tangan magic ya. Oke, yuk kita perhatikan sama-sama. When you have atherosclerosis, a fatty material called plaque builds up inside the walls of your arteries. It's a problem because it can reduce or completely block blood flow and lead to a heart attack or a stroke. No one knows exactly why it happens, but scientists think it begins with damage to the inner wall of an artery. It can start as early as childhood. It starts when things traveling in the blood, like cholesterol, fats, calcium, and waste products, collect in the damaged part of the artery wall. With all of it bunched together, chemical reactions start to happen with your body's bad LDL cholesterol. This triggers inflammation, and cells at the site release chemicals that call for help. Your immune system sends white blood cells to the damaged site. They begin to eat the cholesterol. This sounds good, but it isn't. The cells change into foam, and those foam cells form plaque. As the plaque increases, the artery wall thickens and hardens. At the same time, muscle cells in the artery wall start multiplying, and they move to the surface of the plaque.
They contribute to the problem by forming a hard cover or cap over the plaque. Eventually, the artery narrows enough to reduce blood flow, which reduces the amount of oxygen nearby organs can receive. Over time, the cap may break open and release all this plaque into the bloodstream. It can flow downstream in the artery and form a blood clot, which can stop blood flow altogether. When that happens, blood supply becomes limited to the areas around the clot. If it happens in your heart, it causes a heart attack. If it happens in your brain, it causes a stroke. Oke, ya ini video singkat. Sekarang Madam mau tanya dulu, sebentar kita tampilkan. Ini, ya. Sometimes in life there are moments when you just need a little bit. Maaf ya, ada iklan ya. Maklum, YouTube-nya tidak premium ya, jadi masih ada iklan. Oke, nah sebelum itu Madam mau nanya dong, dari video tadi itu apa yang terjadi di penampakan yang dilihat dari video tadi? Ada yang mau coba? Setelah mengamati video tersebut, kira-kira apa dampaknya penyumbatan darah tadi kan kayak ada kesumbat kan? Nah, siapa yang mau coba dulu? Ya persepsi awal, silakan. Dampak dari penyumbatan darah bisa terjadi stroke atau enggak serangan jantung. Bisa terjadi stroke atau Serangan jantung. Oke. Nah, apa sih biasanya yang menjadikan ada sumbatan di pembuluh darah? Kalau dari video yang tadi, kira-kira penyebabnya apa? Ada yang mau coba? Samar, silakan. Oh, jadi di pembuluh darahnya itu ada kolesterol yang mengganggu kan. Jadi tubuh itu mengirim sel darah putih. Terus sel darah putihnya tuh kayak memakan kolesterolnya, terus tapi setelah itu dia tuh kayak jadi membesar gitu, terus nempel ke dinding arteri. Oke. Terus karena itu arterinya itu kayak healingnya itu cover plaque-nya kan. Ya. Jadi dia tuh kayak mengecil, membuat arterinya lebih kecil, terus over time dia kan bisa kayak lepas gitu. Terus kalau lepas plaque-nya itu bisa kayak menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil. Oke. Jadi sumbat ya, jadi dia tertutup gitu ya, aliran darahnya jadi tidak lancar gitu ya. Oke, baik sekali untuk jawaban dari Stanley maupun Samar, kita berikan aplaus ya, tepuk tangannya. Nah, jadi itulah dampaknya kalau itu satu bagian kecil ya tentang pembuluh darah yang nanti kalian akan simulasikan juga. Jadi untuk kalian sudah tahu bahwa itu akan berdampak besar ya, bisa menyebabkan stroke seperti yang tadi Stanley bilang, bisa penyakit jantung dan sebagainya. Maka penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita ya, dengan cara mungkin pola makan, kemudian pola hidup ya, olahraga dan sebagainya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita nanti berkaitan dengan penerapan ya, bagaimana kita juga bisa menjaga kesehatan sistem sirkulasi. Oke? Nah, hari ini sebelum kita diskusi lebih lanjut, Madam akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang melalui diskusi kelompok nanti kalian akan melanjutkan proyek yang telah kalian buat sebelumnya, yaitu kalian ketika kita membahas tentang jantung kan sudah membuat model jantungnya. Nah, nanti kalian akan melanjutkan untuk membuat mekanisme peredaran darah dan penyelesaian FKPD berbasis masalah. Nah, dengan demikian diharapkan peserta didik mampu yang pertama menganalisis mekanisme peredaran darah kecil ya dan besar pada manusia ya, 1 dan 2 ini besar dan kecil. Kemudian nanti kalian akan membuat proyek yaitu model sistem peredaran darah pada manusia ya. Kemudian yang keempat menyajikan, jadi nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian yaitu berupa model sistem peredaran darah dengan baik ke depan kelas ya. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan giliran dan kelompok lain akan memberikan tanggapan. Oke? Nah, demikian untuk tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang sebelum kita memulai aktivitas tersebut, mari kita lihat dulu satu video lagi. Kemudian kalian akan ditampilkan masalah ya, masalah yang akan didiskusikan di dalam kelompok. Namun kita lihat dulu cara kerja jantung secara umumnya. Rata-rata, mobil mempunyai mesin seukuran koper yang beratnya sekitar 140 kg. Sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seukuran kepala tanganmu dan
dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 kalengson, yaitu jantung manusia. Untuk sampai ke sana, pertama kita harus masuk ke dalam tubuh manusia. Kenalkan, ini Jeffrey. Kita akan memeriksa jantungnya saat dia tidur nyenyak. Kita bisa masuk melalui mulutnya. Ya ampun, pria ini mendekur keras sekali. Tutup telingamu. Jeffrey menarik nafas dan yuk masuk ke dalam paru-parunya. Ayo berpeganglah pada molekul oksigen ini karena dia bergerak menumpang pada sel darah merah. Bagus, kita berhasil masuk ke dalam darah. Ya, tempatnya sempit sih. Dinding terowongannya akan membesar saat kita berpindah dari pembuluh kapiler menuju venula yang sedikit lebih besar. Kemudian masuk ke pembuluh darah vena menuju jantung. Pembuluh darah ini mengingatkanku pada perosotan di wahana wisata akhir. Hanya saja mereka itu lembut dan lentur. Lihat kan, mereka dapat merenggam dan menyusut. Darah bergerak seiring dengan tiap denyut jantung. Yang artinya, cepat atau lambat, kita akan memasuki mesin tersebut. Ditambah, jaraknya tidak jauh dari sini. Jantung melekat kuat di antara kedua paru-parumu, sehingga bisa dengan cepat mendapat darah yang kaya oksigen dan segera mengirimnya ke seluruh tubuh. Untuk saat ini, kita bergerak sangat lambat, sama dengan kecepatan orang yang berjalan. Karena Jeffrey sedang tidur dan jantungnya pun tampak tenang. Dengan tidak, itu bunyi jam alarm Jeffrey. Dia melihat jamnya dan sadar kalau ia terlambat pergi bekerja. Otaknya segera memerintahkan tubuhnya untuk mengeluarkan adrenalin. Ini membuat darahnya terpompa lebih cepat. Jadi, bersiaplah. Pergerakan kita akan makin cepat. Saat detak jantungnya meningkat, tekanan darah pun naik. Dengan otot-ototnya penuh darah yang kaya oksigen, dia langsung meloncat turun dari tempat tidur. Kita pun semakin dekat ke tujuan. Dinding pembuluh darah semakin lebar dan lebar. Kita hampir sampai. Di luar terowongan, kamu akan melihat kita sedang mendekati sebuah sangkar. Jantung dan paru-parumu yang berharga ini butuh pelindung yang kuat. Tulang-tulang igamu. Sekarang kita di dalam pembuluh utama vena dan whoosh, selamat datang di jantung manusia. Pada dasarnya, jantung adalah sebuah otot besar yang terus-menerus bekerja. Dia berdetak 100.000 kali sehari, hampir 40 juta kali setahun, dan lebih dari 2 miliar kali seumur hidup. Pada setiap lintasannya, darah sebanyak 1/3 cangkir bergerak melalui jantung. Dalam sehari, itu sama dengan 7.500 liter. Mesin lain pasti akan rusak dengan beban seberat itu. Tetapi tidak demikian dengan jantung manusia yang luar biasa ini. Bayangkan jantungmu seperti pusat layanan pesan antar makanan berukuran besar. Dia mendapatkan pasokan segar dari paru-paru, sebut saja sebagai petani. Sel-sel darah merahmu adalah truk pengangkut yang membawa pasokan ke seluruh kota alias tubuhmu. Dia sampai ke alamat tujuan melewati jalanan, yaitu pembuluh darahmu, menuju anggota badan, jaringan, dan turun ke sel-sel tubuh. Semuanya terus-menerus meminta pasokan oksigen. Kita punya banyak oksigen karena kita masuk saat Jeffrey mengirim udara. Jantung berdenyut, sebuah katot terbuka seperti gerbang, dan kita berpindah dari serambi kiri turun ke bilik kiri yang lebih lapang. Jantung berdenyut sekali lagi dan mendorong darah keluar. Kita keluar melalui aorta besar sepanjang 30 cm, dan kini kita resmi meninggalkan jantung melalui jalan tol arteri. Jangan khawatir, kita akan kembali sebentar lagi. Kita bergerak cepat ke seluruh tubuh mengangkut pasokan oksigen ke semua organ, otot, jaringan, dan sel. Kiriman oksigen untuk hati, ini tanda terimanya. Ada paket oksigen buat ginjal, ini dia. Terowongan kita semakin kecil saat kita keluar dari jalan tol arteri utama menuju jalan arteriola dan akhirnya memasuki sebuah pembuluh kapiler yang sempit seperti gang kecil. Masih ingat kan? Sepertinya Jeffrey menaiki tangga, jadi otot-otot kakinya memesan pasokan yang lebih banyak, lebih dari yang dibutuhkan saat istirahat. Jantung memompa lebih keras dan tekanan darah pun naik. Pegangan yang kuat. Semua warga kota mendapat pasokan makanan yang cukup, mengusap mulutnya kalau punya, dan menggerakkan karbon dioksida seperti kamu membuat tulang ayam setelah makan. Ya, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida tidak hanya terjadi dalam paru-paru, tapi juga pada sel tubuh. Kini kita punya satu truk penuh, maksudku darah, penuh dengan CO2. Lalu, kita harus kembali ke jalan bebas hambatan vena menuju jantung. Seperti yang kita lakukan di paru-paru, berawal di pembuluh darah kapiler, dan terowongan kita jadi lebih dan lebih besar dari sana. Mungkin kamu sadar,
bahwa semua jalan ini tampak serupa. Tetapi apa buku anatomi membuatmu percaya bahwa pembuluh darah vena itu biru dan arteri itu merah? Tidak, warna darah selalu merah. Hanya saja mungkin agak lebih cerah saat perlu oksigen dan bergerak melalui arteri. Tetapi warna biru atau tekanan hijau yang kamu lihat di bawah kulitmu disebabkan oleh efek dari gelombang cahaya. Gelombang cahaya biru yang lebih pendek akan lebih mudah dipantulkan kembali menuju mata. Omong-omong, semua pembuluh darah ini yang panjangnya 97.000 km akan cukup untuk mengelilingi bumi 2 kali, membawa kita pergi dan kembali ke satu titik, jantung. Kita sudah kembali, tapi kali ini kita masuk ke bagian sebelah kanan. Di sini, kita mengalir melalui kantung dan kembali ke terowongan merah, pembuluh darah arteri. Berhenti, kita tak dapat melalui arteri tanpa oksigen. Wah, terlambat. Kita sudah setengah jalan. Tapi kali ini kita tidak bergerak cepat ke seluruh tubuh. Kita menuju tempat di mana akhirnya karbon dioksida dapat dibuang dan kembali mendapat pasokan oksigen segar di paru-paru. Jeffrey menghembuskan napas selama 3 CO2 dan ia menarik nafas lagi. Senang mendapat pasokan oksigen baru, kita kembali menuju bagian kiri jantung melalui pembuluh darah vena dan perjalanan diulangi lagi. Oke, perjalanannya akan diulangi lagi, maka itu adalah prosesnya ya. Nah, dari video tersebut, kita akan menganalisa, nanti kalian akan mendapatkan kasus ya atau masalah yang kalian akan selesaikan. Jadi nanti pada hari ini kalian akan mengerjakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, di mana ini ada satu masalah otentik ya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tokohnya namanya Pak Geo, beliau berusia 52 tahun. Nah, kemudian Pak Geo ini mengunjungi polikardiologi, berarti kayak kardiologi berarti yang spesialis jantung ya, untuk mengecek kesehatan jantungnya. Jadi di sini Pak Geo itu memiliki keluhan tangan dan kakinya itu sering terasa dingin tanpa sebab ya. Kemudian dia juga menambahkan ada sering merasa kesemutan, terus tubuhnya mudah lelah ya. Nah, nanti kalian juga akan bertindak sebagai dokter spesialis jantung. Nah, kemarin kan tim medis ya. Nah, kali ini spesialis jantung. Kalian akan mengatakan bahwa normalnya itu kan tangan dan kaki itu terasa dingin kalau berada di dalam air atau berada di ruangan dengan suhu rendah, ya kan? Nah, namun kondisi ini terjadi tanpa alasan, maka kalian akan mendiagnosa dan mencari tahu penyebabnya, yaitu mengenai peredaran darah yang mungkin tidak lancar. Maka nanti kalian akan membuat model sistem peredaran darah supaya kalian bisa menjelaskan kepada Pak Geo ini bagaimana sistem peredaran darah yang normal, dan apabila ada kelainan atau terganggu maka efeknya seperti apa, gitu ya. Nah, namun Meda mau nanya dong, dari video yang tadi, kira-kira pembuluh darah apa saja yang terlibat dalam peredaran darah, sebelum kita membahas lebih lanjut dengan animasi yang akan Meda tunjukkan. Siapa yang mungkin boleh berkenan menjawab beberapa pembuluh darah yang terbesar dulu mungkin, yang kalian tampak dari cara kerja. Siapa tadi nama tokohnya? Jeffrey ya. Jadi ceritanya simulasi masuk ke dalam tubuhnya, kemudian kita eksplorasi ya anatomi jantung maupun cara kerja organnya. Ya, siapa? Pembuluh darah dulu. Tadi kemarin minggu lalu udah belajar, Z juga udah review. Mungkin Calvin? Jadi tadi ada yang terbesar, yang memompat dari jantung ke tubuh itu ada aorta. Lalu yang menerima itu ada vena cava. Vena cava ya, menerima kayak apa itu darahnya? Kayak karbon dioksida. Kayak gas karbon dioksida ya. Kalau yang dari aorta? Berarti dia kayak akan oksigen ya, baik ke seluruh tubuh. Nah, kemudian kalau misalnya kalian sudah mempelajarinya, di sana tadi dijelaskan ada kayak pembuluh darah kapiler di situ kan, yang tadi digambar itu di videonya, itu gunanya untuk apa sih? Ada yang mau tambahkan? Luis, silakan. Pembuluh darah kapiler dari video sih saya dapatnya kalau itu tempat terjadinya pertukaran molekul, entah itu molekul makanan ataupun oksigen dan karbon dioksida. Oke, karena dia sangat tipis ya, berarti untuk diffusion atau difusi gas di situ ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Jadi nanti kalian mungkin akan bertanya mengenai masalah ini, kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan mendasar ya yang perlu kita tanyakan kalau misalnya didapatkan masalah seperti ini. Kira-kira pertanyaan apa yang akan kalian gali lebih lanjut? Ada yang mau coba? Ya, Summer. Kalau kan ada
histori penyakit jantung. Apakah di keluarga ada histori penyakit jantung? Baik, ini untuk pertanyaan mengenai kasusnya Kak Geo gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin? Pertanyaan yang mendasar mungkin apa yang kalian bisa jelaskan kira-kira kalian butuh informasi apa supaya pasiennya ini lebih memahami? Ada yang mau tambahkan? Pertanyaan yang bisa ya, Joshua silakan. Tanyakan pola hidup, terutama pola makan, Pak Gio. Pola hidup, pola makan karena itu akan mempengaruhi sistem peredaran darahnya. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Calvin? Mungkin tanya apakah sedang mengonsumsi obat tertentu karena ada obat tertentu yang bisa menyebabkan hal tersebut. Oke, apakah pasien ini mengkonsumsi obat tertentu yang mungkin memicu cara kerja jantung gitu ya? Kalau yang di video Jeffrey tadi apa yang memicu dia cara kerja jantungnya lebih cepat? Ada yang ingat nggak? Ya, adrenalin. Memberikan sinyal untuk mengirim sinyal adrenalin. Oke, hormon adrenalinnya dirilis. Kenapa tuh penyebabnya? Kenapa si Jeffrey itu tadi adrenalinnya dikeluarkan? Karena dia telat berangkat ya. Oh, telat bangun gitu ya. Jadi kayak agak kaget gitu ya. Pernah nggak ada yang mengalami pernah bangun pagi tiba-tiba udah jam 7 nih, aduh udah terlambat. Ada? Pernah? Pernah, hampir semua ya. Iya, jadi pertama kali lihat kagetnya tuh gimana perasaannya? Apa yang terjadi? Mendebarkan. Hah? Mendebarkan. Mendebar. Berarti debar-debarnya sama nggak dengan ketika kalian lagi lihat orang yang disuka nih debar-debar juga nggak? Kayak gitu. Ya nggak? Paling ketawanya paling kencang mungkin kenapa? Enggak. Oh enggak. Jadi kalau terlambatnya pernah pengalaman. Apalagi kalau kita harus naik ya dari bawah kan naik ke lantai 2, makin kencang, makin capek kan karena udah debar-debar takut terlambat kena sidang Medellin ya nggak? Jadi adrenalinnya meningkat. Oke, baik. Nah, jadi nanti seperti yang kalian lihat, nanti kalian perlu mendalami lebih lanjut bagaimana proses peredaran darah, apa yang terjadi kalau tidak lancar, kemudian bagaimana mekanisme peran jantung dan paru-paru ya. Nah, Madam akan lihatkan satu penjelasan dulu, kemudian nanti kita akan lihat animasi bagaimana dia bekerja. Jadi kan kalian sudah belajar ya mengenai ruang pada jantung. Ada berapa kemarin ruangnya? Ada 4 ya kan? Nah, di sini ada atrium kanan, kemudian ada ventricle kanan, atrium kiri dan ventricle kiri ya. Kalau kalian mau pakai term serambi dengan bilik itu sama ya, serambi untuk atrium, kemudian ventricle itu bilik ya, bebas term apa aja yang lebih mudah untuk kalian paham. Kemudian di sini kita ada vena cava ya. Vena cava itu ada 2. Kalau dari atas kita sebut vena cava superior, bawah inferior. Oke, dia bawa darah dari bagian bawah tubuh. Kalau inferior, kemudian vena cava atas, superior dari bagian atas dari jantung ya. Misalnya jantung sebelah mana sih? Ada yang masih ingat nggak? Siapa tahu nggak tahu nih. Kiri ya, di sini ya. Kiri. Nah, dekat, makanya nanti paru-paru itu ada ukurannya beda dikit ya kan, ada notch karena ada space buat jantung. Jangan kebanyakan nonton drama atau sinetron ya, pegangnya sakit jantung di tengah atau ada yang pegangnya bawah sini gitu kan. Nah, jadi jangan salah kaprah gitu kan. Salah gitu ya. Oke, nah jadi sistem peredaran darahnya, Madam mau kalian amati dulu dong. Di sini dia ada tulis peredaran darah kecil dan besar. Kalau dari gambar ini ya, kira-kira apa sih bedanya kenapa disebut kecil dan kemudian kenapa disebut besar? Ayo, yang lain yang mungkin belum jawab? Oke, Ethan, boleh. Jadi peredaran darah besar itu dikasih nama besar karena itu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh dan balik ke jantung lagi. Oke. Jadi perjalanannya panjang. Panjang jadi besar gitu ya, karena lewat ke seluruh tubuh gitu. Iya. Oke, kalau yang kecil gimana ya, Tan? Kalau yang kecil dia cuma dari bilik kanan dipompa ke paru-paru, terus gas exchange dari paru-paru balik ke jantung lagi. Oke, jadi destinasinya lebih singkat. Iya. Ke mana? Ke paru-paru aja gitu ya, makanya kecil. Oke, benar sekali ya. Jadi dari gambar ini kalian bisa melihat dengan jelas, yang kecil ini loopnya cuma ini, ya. Jadi dari atrium kanan, kemudian ke ventricle kanan, naik ke paru-paru lewat arteri pulmonari. Ingat kan kalau waktu kita bahas pembuluh darah, semua pembuluh darah arteri mengangkut oksigen kecuali yang pulmonari arteri.
Demikian juga yang vein ya atau vena, semuanya itu mengangkut CO2, darah mengandung CO2 kecuali pulmonary vein ya. Oke, vena pulmonari ya kalau bahasa Indonesianya. Oke, ini ke paru-paru, kemudian pertukaran gas, lalu nanti dia di sini sudah merah. Ingat kan tadi di video dibilang semua darah warnanya merah ya. Ini biru dan merah hanya untuk memudahkan melihat kayak dengan gas apa. Jadi jangan heran. Nanti ada yang darahnya biru beneran gitu kan? Enggak ya. Atau darah biru kalau di bahasa Indonesia itu biasa julukan untuk apa? Keturunan bangsawan. Tapi kalau dites darahnya beneran biru nggak? Enggak ya. Jadi jangan dipikir bener-bener biru gitu kan. Oke, nanti masuk ke sini. Ini namanya apa? Oke, atrium kiri dipompa ke ventricle kiri, kemudian ke seluruh tubuh ya. Nah, ini nanti biasanya ada diagram yang menunjukkan kepala, kemudian kaki untuk menunjukkan dia ke seluruh tubuh lah, bagian atas, bagian bawah. Nanti kembali lagi menggunakan pembuluh darah vena cava, gitu ya. Jadi apakah cukup jelas untuk sistem peredaran darahnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Coba kita lihat satu animasi di sini. Nah, kita lihat. Nah, nanti kalian ketika mengerjakan LKPD itu boleh membuka beberapa sumber ya, ada video maupun animasi seperti ini. Nah, di sini kita lihat yang pulmonari dulu ya. Kalau pulmonari berarti peredaran darah kecil atau besar? Kecil. Pulmo artinya paru-paru. Ya, baik. Kita lihat ya. Oke. Nah, jadi seperti ini, ya kan? Jadi kalian lihat dari jantung kemudian hanya mengalir ke paru-paru kembali lagi. Sedangkan kalau yang sistemik, nah lihat ya arah alirannya kan. Ya kalau sistemik ini dia ngalir ke seluruh tubuh. Ini organ-organ dalam tubuh ya yang butuh semua oksigen. Nah ini nanti baik dari kepala, bagian atas, bagian bawah, dari jantung kembali lagi ke jantung. Oke, dia minta subscribe. Kita sudah lihat selesai. Cukup ya. Oke, baik. Dan tulisan sekali lagi. Nah, jadi nanti misalnya ketika kalian mengerjakan soal ataukah ketika kalian mempresentasikan, kalau ada panah-panah seperti ini, kemudian ada nomor-nomornya, kalian sudah tahu ya bagian-bagiannya. Jadi yang perlu dikuasai adalah anatomi jantungnya, kemudian pembuluh darahnya, kemudian ya mekanismenya, yang besar maupun yang kecil. Demikian ya. Jadi ini cukup penjelasannya media perkasa. Nah, sekarang kalian akan duduk berdasarkan kelompok. Madam mau cek ya, apakah kelompoknya sudah tepat. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Kelompok 3, 4, nah 5. Oke. Nah, di setiap kelompok sudah ada ketua masing-masing. Boleh angkat tangan ketuanya? Ketuanya? Oke, ketua kelompok. Nah, nanti kalian boleh turunkan tangannya. Nah, kalian akan mendesain ya perencanaan produk kalian, yaitu kemarin kan sudah dibuat beberapa organnya kan, maksudnya organ jantungnya ya. Nah, nanti silakan diteruskan, kalian akan melanjutkan pekerjaan. Kemudian nanti Madam akan mengecek keaktifan setiap anggota dalam kelompok, dan juga nanti kalian akan simulasikan ya bagaimana apakah model yang kalian buat itu bisa bekerja dengan baik. Oke, ini berarti kalian baru buat organnya ya, organ jantungnya. Silakan dikeluarkan bahan-bahannya, mungkin ada selangnya, kemudian bor ya untuk dilubangi ya. Oke, silakan nak. Nanti bornya di mana? Di dekat sini. Oke, silakan. Oke, kita lihat bahan-bahannya apa lagi yang boleh dikeluarkan. Oh, air. Kalian sudah buat. Oke, pompanya ada 2. Oke, nah berarti sekarang tinggal dibuat. Nanti kalian akan buat gimana untuk membuat saluran? Dari tangga itu. Oh, di sini nanti ada kan masuk ini harusnya ya. Ambil. Nah, boleh dilanjutkan dulu ya, silakan. Nah, bagaimana? Kelompok ini lagi mau dibuat. Lagi mau dibuat. Oke. Nanti bornya di ujung sana ya. Oke,
Sekatnya nggak apa-apa sih kalau nggak ada, karena kan itu untuk memudahkan ini aja, ini juga bisa aja. Ya. Oh udah dapat ya? Oh selangnya sudah 2 ya? Oh kalian dapat kemarin? Iya udah. Oh ini agak ini bisa ngalir nggak? Nggak tahu. Oh kalian tadi ada coba? Berarti ya diselesaikan dulu, direkatkan dengan baik supaya nanti oh iya belum dipotong. Potong 2 dulu ya, nanti panjang. Ini harus dipotong dulu kan? Iya. Kalian mau pakai yang kecil atau yang besar? Tahu? Ini bisa nggak? Bisa lah, Pak. Ini bisa kan? Kemarin. Ada lantainya. Sama kalau yang mau yang kecil panjangnya segini berarti. Kalau kemarin topengnya ada yang jangan Pak. Hah? Yang ini potong. Oh, dipotong agak panjang juga. Oh, agak panjang. Hati-hati kalau tangan. Kena meja. Bisa nggak? Nggak bisa. Kasih alas. Di lantai. Oke, nanti berarti kalian pasang selangnya sama di bor ya? Kompornya udah bor. Oke. Oh, plastik. Ini kan lagi bahas apa? Nanti kalau ketika dijelaskan, berarti kalian bisa perlu analisis ya, misalnya apakah ketika modelnya misalnya nih nggak lancar nih, lalu ada penyumbatan atau apa, nah kalian simulasikan kalau di manusia itu apa yang terjadi. Kalau benar ini kan modalnya kan, kalau misalnya dikasih sesuatu atau apa, atau nggak lancar mukanya, nanti kalian jelaskan di bagian mana ya, di bagian selang yang nggak lancar gitu ya. Nah ini berarti tinggal apa nih? Nanti kalau udah mau simulasi panggil Madam ya, Madam mau cek apakah bisa udah ada lubangnya ya? Belum Madam. Oh lagi dipakai. Kayaknya kalian harus cepat tempel dulu ya videonya. Tapi kalian mau lubangin dulu ya? Lubangin dulu baru. Oh ya. Udah dikasih tanda belum lubangnya mau dimasukin juga? Enggak, ini. Kan di ini paru-parunya gede banget. Jadi kayak main modelnya dia. Apa? Kan emang paru-paru lebih besar. Dan ini paru-parunya boleh. Oh ini paru-parunya. Ini cuma. Ini yang belakangnya. Oke. Berarti nanti jelasin, ini kan space buat heart ya harusnya ya. Terus berarti kalian mau bangun di mana? Sini. Wah, kan? Oh kalian kasih saluran. Iya. Mana? Coba lihat selangnya muat. Oh kecil. Oh kalian udah ganti. Oh bagus. Berarti kan nanti masuk dari seluruh tubuh kan, kalau yang apa kan gini kan. Nah coba. Coba. Habis tarik. Mau lihat dia kuat. Pas banget.
Oh iya. Kalian juga lompat yang cuman kayak coba tengok itu harus dilihat gini. Nah mereka kayaknya pakai itu deh. Oh apa namanya double tape ya? Sini kan? Nggak, gini kan? Sini kan? Sampai sini. Muat nggak? Coba. Madam tahan. Nah dipegang, kalian pegang. Oh, kan agak sulit kalau dia pakai sekat. Kita butuh yang masih terus nanti tahan gini kan, ini baru masuk ke sini ke lubangnya, ya kan? Sini. Nah, ini nanti connect kan? Ini kan tadi dari manusia ya, masuk ke lubang sini. Nanti sini ada 2 lubang, sini ada 2 lubang ya. Nah, kasih tanda dulu lah. Ini mau dibikin dari belakang? Dari belakang enggak. Nah, dari belakang. Terus udah sih nanti cuma lagi. Ini mau keluarin dulu boleh sih. Terserah. Atau mau gini juga nggak apa-apa sih ya. Tapi susah nggak? Dapat. Mana? Sebenarnya mana potong 2 kan? Kami kayak Masih panjang. iya, soalnya nggak tahu mau berapa. Kalian potong 2 dulu. Ini kepanjangan sih by the way, kebanyakan. Iya. Tanya dulu. Nah, coba kalian nggak usah tuh ada apa? Banyak apa? Ya. Apa tanda ya? Ini ada. Gimana? Oh, harusnya kan gini ya? Iya. Miringin dikit. Oh, kalian kemarin buat ini untuk apa? Oh, maksudnya keluar di sini. Boleh sih ini, tapi ya kayak etak buat aja dimiringin dikit, jangan ke sini nanti kayaknya kesannya ke aorta kan. Nanti agak panjangin dikit nggak sih Tan? Takutnya dia space-nya agak ini. Kayak kalian harus pakai lem tembak kayaknya. Oh, ada. Untuk rekatkan ini. Ini nggak apa-apa ditembak. Ini enggak. Tanahnya di samping panah. Nah, boleh. Nah, kalau ini berarti kalau kena lem nggak apa-apa. Harusnya Ininya nggak apa-apa. ini. Oh ininya. Ini pakai iya kan? Ini kan Ya, tes dulu. Mau tes dulu. Udah, kalau udah kan airnya udah ya, pompanya kita untuk pompanya. Yang ini tuh yang apa dah? Yang masuk ke botol yang masuk. Enggak, kemarin ada satu yang Ya itu mau ditempel. Oh, tinggal tempel ini ya, judulnya. Oke. Silakan tempel. Kalian mau buatnya di sini nggak sih? Iya.
Itu tuh Om Ji. Berapa Kak? Ini kan pasangnya dari Nanti pipanya. Sabar. Masih pakai enggak? Enggak kan? Iya, udah. Ini buat tangan. Apanya pakai dulu kan? Enggak panas kalau. Ya, pas kalau bor jangan satuin dulu, nanti dia kemana-mana. Pas aku bor, pas bor tuh jangan kau langsung satuin. Ini praktis. Jangan dihidupin baru ngobrol lagi. Gimana? Enggak cukup. Serius? Yang panjang yang masukin. Oke, coba tes dong. Udah simulasi yuk. Oh, kalian nggak lubangin lagi ya? Kalian cuma ini nggak lubangin ya? Iya, pas itu bukan? Nggak apa-apa sekarang coba dulu, nanti kalau ini habis di bor lagi ya. Putar ke arah sini aja. Nanti ada yang pegang ya di depan. Oke, satu. Wadahnya coba. Wadah. Iya, nanti susah kalau beda sih maksudnya dari gimana? Kalian cukup kan membernya untuk pegang, lalu ada yang dekat. Oke, siap. Coba dong, Simulasikan yang apa berarti? Dari seluruh tubuh dulu ya? Gimana? Ini harus tinggi. Kalau bisa nggak? Oke. Kita lihat. Nah, ini nggak banyak masuk nggak? Terus. Ini harus naikin ini. Oh ya. Terus kita
lihat dulu. Belum masuk, belum keluar. Oke, udah keluar. Oke, udah keluar. Nanti arahnya udah bener ya. Ini dari seluruh tubuh kan? Ini harusnya ke sini dong, Calvin. Ini salangnya ini harusnya ke sini, dari sini. Dari seluruh tubuh kan? Mau lihat dulu. Nah, itu merah udah bisa. Aman. Yang merah aman ya? Iya. Yang merah cocok. Cuma punya kalian ini kurangnya adalah kurang nampak nih dari mana. Yang ini kan tiba-tiba dari atas nih. Ini kan harusnya kan dari seluruh tubuh nih kan, bagian atas sama bagian bawah. Maksudnya kalian boleh lengkungin. Kalau kalian nggak mau pasang lekang, kalian jelasin. Ya, jelasin yang ini berarti vena cava ya. Jangan dibuka. Oke. Terus yang ini berarti mulainya dari mana ya merah? Dari paru-paru ya, masuk ke left ya, left atrium ya, serambi kiri, masuk ke aorta ya, ke seluruh tubuh. Nah balik kalian gini aja, yang tulangnya. Oke, silakan. Oke, baik. Setelah Madam keliling ya melihat hasil pekerjaan kalian, jadi sudah banyak kelompok yang menguji hasil proyeknya atau modelnya. Nah, sekarang masuk ke tahap kita akan mempresentasinya. Mempresentasikannya tadi kalian juga sudah membuka ya di Teams itu setiap kelompok, ya kan? Silakan dilihat di depan semuanya. Di sini kalian sudah membuka Teams, kemudian diberikan masalah yang kalian selesaikan, yang akan kalian selesaikan menggunakan proyek, ya kan? Proyek berbasis masalah. Nah, di sini sudah ada pakai ya kasusnya yang tadi kalian sudah baca, sudah ada simulasi bagaimana sistem peredaran darah yang sudah kalian diskusikan di dalam kelompok. Maka sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil proyek dari setiap kelompok, ya. Nah, Jadi akan panggil secara acak untuk presentasinya. Oke, silakan semua peserta atau semua anggota ya, maksudnya dari kelompok itu maju. Jadi silakan bawa model kalian, mungkin bisa pakai meja ini untuk tahan. Kemudian yang lain ada yang presentasi, kemudian ada yang membantu untuk simulasi bagaimana cara model kerja dari hasil proyek kalian ya. Oke, kita mulai dari kelompok 2 ya, boleh ya. Kelompoknya Calvin, silakan dipersiapkan. Maksimal 5 menit ya, nah untuk setiap anggota kelompok. Untuk setiap kelompok maksudnya. Silakan. Oke ya, sekarang setiap kelompok yang lain silakan memperhatikan. Oke, perhatikan jadi mekanismenya akan seperti ini. Kalian nanti memperkenalkan diri dulu ya. Ada siapa bilang? Oke, sudah siap. Kalian perhatikan ya simulasi dari kelompok yang maju pertama ini. Nanti kalian memberikan tanggapan ya atas dan presentasi hasil proyek mereka. Oke, siap ya, silakan dimulai. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang bersama dengan saya Calvin, Mega, Daniel, Dalvin, Grace, dan Midala. Dan ini adalah sistem peredaran darah yang telah kami buat. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan. Jadi di sini ada 2 jenis selang. Ada selang yang warna biru dan warna merah. Yang biru ini menandakan darah mengandung banyak sekali karbon dioksida. Sedangkan yang merah berarti darah mengandung banyak oksigen. Nah, sebelum itu kita harus tahu peredaran darah itu terbagi menjadi 2. Ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu adalah peredaran darah yang melibatkan antara jantung dan seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang melibatkan antara jantung dan paru-paru. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan peredaran darah kecil. Oke,
Jadi darah akan masuk menuju jantung melalui vena cava yang terbagi menjadi dua, superior dan inferior. Bisa disimulasikan ini arah selang dari mana kalau? Ya, ini dari seluruh tubuh. Oke. Jadi darah masuk menuju jantung melalui superior vena cava dan darah pun akan masuk menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan. Di antara mereka terdapat valve yang berfungsi untuk mencegah darah yang telah masuk dari bilik menuju bilik kanan tidak kembali ke serambi kanan. Kemudian dari sini darah pun akan dipompa menuju paru-paru dengan membawa darah yang mengandung kaya akan karbon dioksida melalui pulmonary artery. Nah, setelah itu kita akan menuju ke pembuluh darah yang besar. Setelah darah telah menuju paru-paru, darah akan masuk kembali melalui pulmonary vein, di mana di bagian sini akan masuk ke dalam serambi kiri. Dari serambi kiri pun akan masuk ke dalam bilik kiri, yang dimana di bagian sininya ada yang bernama valve. Valve ini bertujuan supaya darah tidak akan kembali ke serambi kiri. Setelah darah telah menuju bilik kiri, darah akan dipompa oleh otak, yang dimana akan menuju ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh pun darah akan kembali ke dalam jantung melalui vena cava dan siklus pun akan terulang kembali. Nah, kemudian kita berkaca kembali pada kasus Pak Geo, yang dimana dirinya merasakan dingin pada bagian tangan dan kaki. Selain itu, dia juga merasakan kesemutan dan mudah lelah. Hal ini mungkin saja terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Oke, misalnya kita sumbatkan bagian sini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat darahnya menjadi tersumbat. Hal ini bisa menyebabkan beberapa dampak bagi tubuh. Misalnya adanya nyeri dada, pemudah lelah, keringat dingin, dan sesak nafas. Oke, nah dari Pak Geo kita bisa melihat bahwa dirinya itu merasakan dingin pada daerah tangan. Hal ini karena darah yang seharusnya membawa suhu panas dan disalurkan pada seluruh tubuh itu menjadi terhambat darahnya, sehingga suhu panas yang seharusnya tersalurkan kepada seluruh tubuh menjadi terhambat dan bagian kaki dan tangan pun menjadi dingin. Nah, Pak Gio juga merasakan mudah lelah dan sering kesemutan. Ini semua juga disebabkan oleh adanya penyumbatan darah di bagian jantung. Kenapa bisa seperti itu? Kesemutan ini terjadi diakibatkan oleh darah yang tidak tersampaikan ke saraf, yang dimana sinyal seharusnya mengirimkan tidak terkirim dan membuat Pak Geo menjadi merasakan kesemutan. Sedangkan mudah lelah ini dikarenakan darah yang penuh dengan oksigen ini tidak tersampaikan ke dalam tubuhnya dan menyebabkan energi tidak ada dan membuat beliau merasa mudah lelah. Nah, itu dia guys tentang peredaran darah. Nah, makanya penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan peredaran darah kita. Makanya kita harus rajin berolahraga, menjaga diet kita, dan tidak merokok. Demikian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Oke, baik. Dari simulasinya, apakah masih mau dicoba? Bagaimana dia pompa ini sudah penuh ya? Iya. Darahnya bisa mengalir yang kayak oksigen. Bagaimana yang hasil pompa dari kayak karbon dioksida? Tekanannya harus agak kuat ya supaya bisa naik. Oke, sambil kita tunggu simulasi lengkap dari kelompok mereka sambil mereka sudah jelaskan. Mereka minta tanggapan ya dari kelompok lain. Mungkin boleh kelompoknya Louis satu orang memberikan tanggapan hasil kerja ya dari kelompok ini. Menurut kalian bagaimana? Kemudian apa yang kalian bisa dapatkan dari presentasi mereka? Silakan. Oke, pertama kami menilai dari apa yang model yang telah mereka buat, saya kasih 10 dari 10. Oh iya. Kenapa? Karena ini satu-satunya yang bekerja dikasih ini sebenarnya. Oh iya. Dari hasil uji hasil tadi ya. Iya. Oke, kita lihat terus. Lalu untuk apa yang kami dapat sih banyak sekali informasi yang kami dapat. Pertama, dari peredaran darah besar dan kecil, apa bedanya, dari mana mereka akan berlangsung. Terus tentang kasus Pak Gio tadi, saya menjadi kepikiran bahwa apa yang mereka katakan itu ada benarnya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk komentarnya dari Bapak Louis. Nah, tadi sudah jelas ya, sudah bekerja modalnya dengan baik, penjelasannya juga sudah
sangat baik menurut Madam. Jadi kita berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok yang pertama presentasi ini. Ya, silakan boleh duduk kembali. Terima kasih. Ya agak bocor sedikit ya. Kalau misalnya jantung kita bocor agak susah ya. Kayak gitu kan bocor. Oh ini salapnya. Oke. Pembuangannya. Oke silakan disimpan. Oke untuk kelompok selanjutnya silakan bersiap kelompok 1 ya. Kelompoknya Beatrice. Oke. Terima kasih. Silakan kelompok 1. Oke, langsung aja silakan. Nak. Wah, ini bagus ya. Ya, agak masuk. Oke, boleh dimulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Kemudian boleh dijelaskan ya. Boleh perkenalan dulu ya kelompoknya Beatrice. Selamat pagi untuk teman-teman semua dan juga untuk Madam Trio. Kami hari ini dari kelas kelas 2 kelompok 1 akan mempresentasikan sistem peredaran darah. Oke. Dulu ini anggota dari kelompok kami itu Beatrice, Britney, Dika, Stanley. Oke. dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Oke. Sorry, Beatrice boleh agak kuat dikit biar teman yang di belakang bisa dengar ya. Oke, berarti sistem peredaran darah terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Saya akan menjelaskan dulu mengenai sistem peredaran darah besar. Jadi, Sambil dipompa ya biar kita lihat simulasinya ya sambil Beatrice jelasin. Ayo. jadi kita lihat dulu dari bilik kiri. Dari bilik kiri ini, darah akan dipompa menuju melewati katup aorta dan masuk ke dalam arteri sistemik. Dan darah yang kaya akan oksigen ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Oke. Seluruh tubuh menggunakan oksigen untuk bekerja, jadi mereka menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke. Dan setelah itu darah akan menjadi kaya akan karbon dioksida ini akan dibawa ke dalam jantung, ke dalam serambi kanan dan melewati katup dan masuk ke dalam bilik belakang. Baik, saya akan menjelaskan tentang peredaran darah kecil. Baik, dimulai dari bilik sebelah kanan, kemudian darah akan dipompa menuju pulmonary artery, dan di sini. Kemudian darah akan dipompa ke paru-paru, sehingga di paru-paru ini terjadi difusi. Kemudian dari paru-paru ini, dari difusi ini menghasilkan bahwa darah yang dihasil dari difusi ini menjadi kaya akan oksigen. Kemudian darah akan dipompa kembali menuju ke jantung, ke serambi kiri. Kemudian habis dari serambi kiri akan dipompa kembali menuju ke bilik sebelah kiri. Jadi setelah melihat akan kasus Pak Gio, kami setelah melihat sistem peredaran darah, kami bersangka bahwa Pak Gio mengalami suatu fenomena, yaitu penurunan sirkulasi akibat gejala-gejala seperti kaki dan tangan yang dingin dan kelelahan tubuh dan sebagainya. Ini disebabkan karena penurunan sirkulasi itu salah satu penyebabnya adalah aterosklerosis. Kondisi ini terjadi ketika arteri menyempit oleh kemungkinan lemak dan menghambat aliran darah di kait. Jadi ini menyebabkan beberapa bagian tubuh terasa dingin walaupun terowongan tidak. Oke. Itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah
proyek ini. Mungkin kelompok 5 boleh memberikan komentar atas hasil kerja dari kelompok yang pertama ini, silakan. Oke, kalau dari desainnya sangat jelas ya, itu bagus banget, warna-warni. Dari judulnya jelas, artinya peredaran darah gitu. Jadi ada jantung, paru-paru, tubuh. Mungkin orang bingung, tapi di judulnya circulatory system, jadi itu peredaran darah. Lalu penjelasannya juga jelas banget, spesifik, terutama pas diagnosis Pak Gio kan, itu spesifik banget mengapa. Lalu arterinya menyempit, mengapa arterinya menyempit juga. Jadi itu sebagai penonton itu sangat mendapatkan informasi baru. Oke, baik, terima kasih, berikan tepuk tangan ya. Oke, kalau dari Madam sendiri, Madam juga apresiasi atas kerja dari kelompok pertama ini sangat baik, dan ini juga berhasil ya. Kita bisa melihat darahnya bisa mengalir dengan lancar ya. Khususnya di selang-selangnya ini karena ukurannya lebih kecil, jadi lebih lancar dengan tekanan yang tepat, dan hasil simulasinya juga sangat baik. Oke, itu saja dari Madam mungkin ya. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 5, silakan. Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Kemudian mungkin kelompok 3 boleh bersiap-siap juga. Kelompok 3 boleh bersiap-siap sebelah sini nanti supaya bisa lebih cepat ya. Oke, silakan dimulai. Sudah siap? Ini dari kelompok 5 ya. Oke, silakan. Oke, selamat pagi Madam Gio dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dan menganalisis kasus yang diberikan di LKPD tadi. Jadi pertama-tama kita lihat jelas ada dua warna yang berbeda, dua warna yang kontras. Di sini untuk membedakan kandungan darah. Jadi warna biru ini mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, sedangkan warna merah mengandung darah yang kaya akan oksigen. Jadi proses ini pertama-tama dimulai ketika kita menghirup udara. Di udara itu ada oksigen, dia masuk ke paru-paru kita, lalu masuk ke alveolus. Nah, di alveolus ada jaringan kapilari. Karena kulitnya tipis, jadi ada proses pertukaran gas, yaitu lewat difusi antara oksigen yang dari alveolus masuk ke kapilari, dan kapilari yang mengandung karbon dioksida masuk ke alveolus. Jadi ada pertukaran sesuai dengan hukum difusi, yang lebih tinggi lebih rendah. Jadi darah yang sudah gasnya tertukar itu akan masuk ke jantung dari paru-paru, melewati pulmonary vein, yaitu satu-satunya vena yang mengandung oksigen. Lalu dia akan masuk ke serambi kiri yang kemudian ke bilik kiri yang dipisahkan oleh katup space. Lalu dia akan naik, dipompa oleh bilik kiri ke seluruh tubuh, melewati aorta, yaitu arteri terbesar di dalam tubuh ini. Jadi akan turun ke seluruh tubuh, lalu diserap oleh seluruh tubuh. Oke. Nah, setelah darah ini diserap, kandungan oksigennya akan berkurang bahkan sampai tidak ada, dan kemudian darah ini akan diantar kembali dari seluruh tubuh menuju ke jantung lewat vena kanan. Dan kemudian dari ini darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan masuk ke dalam serambi kanan dan kemudian ke bilik kiri. Bilik kanan. Dari bilik kanan ini darah yang kaya akan karbon dioksida akan dipompa kembali ke paru-paru melewati arteri pulmonari. Dan kemudian akan terjadi pertukaran gas
di paru-paru dan siklus itu akan berlanjut. Nah, kita juga bisa melihat nih, ada dua jalur yang berbeda sesuai yang dijelaskan tadi. Yang pertama kita lihat ada jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Yang kedua kita ada lihat jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Jadi apa itu? Jadi yang dari jantung ke paru-paru ini disebut peredaran darah kecil. Sedangkan dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi, itu disebut peredaran darah besar. Nah, inilah peredaran darah yang normal. Namun kami diberikan kasus oleh guru kami tentang pasien bernama Pak Geo. Bagaimana gejala Pak Geo? Gejalanya Pak Geo ini, dia akhir-akhir ini merasakan dingin di tangan dan kakinya secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Kemudian dia juga merasakan ada kesemutan dan dia juga mudah lelah. Kira-kira apa tuh penyebabnya? Kalau dari analisis kita ya, ini normal nih. Kalau dingin tangannya, kakinya juga dingin, itu kan bagian paling jauh dari jantung pompa paling jauh kan, tangan ke ujung-ujung gini kan. Pasti ada yang menghambat dong. Dia tidak sampai. Pembuluh darahnya pasti ada yang menghambat. Apa yang menghambat? Lemak, kolesterol, dan yang lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan dari video tadi. Nah, berarti tangannya tidak sampai darahnya. Jadi kurang asupan oksigen dan makanan. Itu yang juga buat Pak Geo itu mudah lelah karena kurang dapat makanan dan oksigen lewat sel darah merah yang mengantarnya. Lalu juga kesemutan. Biasanya kenapa kesemutan? Kesemutan itu biasanya, nah kita juga sering lah ya kesemutan antara kita duduk terlalu lama atau jongkok. Kesemutan itu terjadi karena adanya tekanan jangka panjang dalam suatu pembuluh darah. Nah, ini bisa saja disebabkan karena pembuluh darah Pak Geo ini ada sumbatan. Jadi ada tekanan jangka panjang yang menyumbat aliran darah sehingga darahnya itu tidak mengalir, sehingga itu kesemutan. Nah, bisa juga kalau bukan pembuluh darahnya yang terhambat, mungkin juga otot jantungnya yang lemah. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tangan ya. Wah, dari kelompok kelima ini sangat jelas ya penjelasannya, dan juga tadi Madam lihat ini sebenarnya lancar, cuman karena selangnya agak besar maka dia tidak terlihat penuh ya untuk peredaran darahnya. Namun yang untuk biru ada mampet dikit ya di sini ya. Nah ini juga mungkin bisa disimulasikan. Nah ini lancar ya yang merahnya. Nah yang birunya coba silakan kita lihat sekali lagi yang biru. Oke, naik terus. Nah, ada kebocoran. Nah, mungkin ketika seperti ini ya kasusnya, ketika ada penyumbatan, nah tempat peredaran darahnya maka tidak lancar. Oke, kita minta satu tanggapan untuk kelompok yang sudah tampil ini, mungkin dari kelompoknya Calvin ya, boleh memberikan tanggapan? Oke, menurut saya ini presentasinya sudah sangat baik. Mereka dapat menjelaskan dari awal bagaimana oksigen dapat masuk, difusi dan lain-lain. Lalu saya juga suka mereka bisa membedakan apa itu yang merah, apa itu yang biru. Ya selebihnya menurut saya sudah sangat baik. Informasi juga sangat banyak. Oke, sudah lengkap ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk kelompok 5. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk kelompok 3 dan yang terakhir kelompok 4, silakan bersiap di sebelah sana. Ya, silakan. Mungkin bisa menggunakan meja satu lagi ya. Oke, di sini nak, biar sini. Oke, silakan dimulai. Waktunya 5 menit. Kemudian kelompok 4 silakan bersiap di sebelah sini ya. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman dan Madam sekalian. Kami dari grup 3 yang beranggotakan Sambar, Felicia, Vincent, Viola, dan saya sendiri di kelas akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Yang ini kami telah buat sistem jantung model 3D, tapi kami mohon maaf karena ada kesalahan teknis dan kami tidak dapat membuat itu dengan normal.
Oke, sekarang sistem peredaran darah dalam manusia ada dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil hanya melibatkan jantung dan paru-paru, dan sistem peredaran darah yang besar hanya melibatkan jantung dan seluruh anggota tubuh pada manusia. Pertama-tama, darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh anggota tubuh kita akan memasuki jantung melalui vena cava, yaitu pembuluh darah vena yang terbesar. Tergantung dari mana asal darahnya, darah yang dari anggota bawah tubuh akan memasuki melewati inferior vena cava, dan darah yang dari bagian atas anggota tubuh akan memasuki melewati superior vena cava. Darah tersebut yang kaya akan karbon dioksida akan memasuki atrium sebelah kanan dan memasuki ventricle sebelah kanan. Di antara atrium dan ventricle sebelah kanan ini terdapat dua katup yang mendukung peredaran darah yang searah. Kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan memasuki arteri pulmonalis yang merupakan arteri satu-satunya yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Arteri pulmonalis ini akan membawa darah menuju ke paru-paru yang dimana akan terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian darah yang sekarang kaya akan oksigen akan memasuki atrium sebelah kiri dan memasuki ventricle sebelah kiri. Di antara atrium dan ventricle sebelah kiri ini juga terdapat sebuah katup yang fungsinya sama seperti katup pada atrium dan ventricle sebelah kanan, yaitu untuk mendukung peredaran darah yang searah. Kemudian dari atrium sebelah kiri dan ventricle sebelah kiri, sekarang kan darahnya udah kaya akan oksigen. Darahnya akan disebarkan ke seluruh anggota tubuh, yaitu melewati aorta yang merupakan pembuluh darah arteri kita yang paling besar. Itu disebut sebagai peredaran darah besar. Peredaran darah kecil hanya melibatkan jantung atau tidak. Oke, jadi dengan kasus yang tadi ditunjukkan oleh Madam Jo kan, Pak Gio itu mengalami symptoms, yaitu tangan dan kakinya itu sering dingin dan kesemutan. Jadi hal ini itu bisa disebabkan karena peredaran darah yang kurang baik. Sebagai contoh dalam penyakit ateroklerosis. Jadi ateroklerosis itu memiliki banyak faktor seperti gaya hidup yang tidak baik, merokok, dan pola makan yang kurang baik juga. Dan berhubung usia Pak Agil juga sudah 52 tahun, kemungkinan Pak Agil mengenai ateroklerosis juga menjadi lebih tinggi. Jadi pada ateroklerosis itu pembuluh darahnya itu tersumbat oleh koleksi kolesterol dan gumpalan cepat yang ada di pembuluh darah. Jadi darahnya itu kurang lancar berjalannya, sehingga yang dirasakan oleh Pak Gio seperti tangannya dingin dan kakinya dingin itu lebih sering terjadi. Jadi begitu saja presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, baik. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, namun sebelumnya mungkin boleh dipompa, kita mau lihat apakah bisa berjalan. Oke. Nah, cuman di sini ya agak ada penyumbatan sama yang kayak oksigennya juga ya, pompanya ya bermasalah ya. Oke, baik. Demikian presentasinya, Megan rasa sangat baik. Mungkin beri tanggapan dulu dari kelompok yang pertama, silakan untuk memberikan komentar. Menurut saya presentasinya sudah sangat baik, seperti sudah menjelaskan tentang misalnya fungsi katup, darahnya kemana, habis itu kenapa kayak akan oksigen atau karbon dioksida kan. Habis itu untuk analisis kasusnya juga baik, sudah memberikan gejalanya dan juga beberapa mungkin penyebab dari penurunan sirkulasi darah itu yang menyebabkan gejala-gejala itu. Oke, baik, terima kasih Beatrice dari kelompok pertama. Kita tepuk tangan. Dan inilah presentasi dari kelompok yang terakhir ya. Kita lihat simulasi dari model project mereka. Ya, silakan. Oke. Oke. Wah, ini bagus ya, juga ya. Paru-parunya besar. Oke, silakan. Oke, ya. Makan nasi putih sambil di bangku. Selamat siang teman-teman. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Evelyn, Z, Luis, Rahel, Cenita, dan juga Vale. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai tentang sistem peredaran darah. Presentasi kali ini akan diwakilkan oleh Luis dan Z. Oke,
Untuk pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu peredaran darah besar dan kecil. Nah, pertama peredaran darah besar. Peredaran darah besar melibatkan antara jantung dan juga seluruh tubuh. Akan tetapi perbedaannya dengan peredaran darah kecil, peredaran darah kecil hanya melibatkan jantung dan juga paru-paru. Oke, setelah itu apa jantung itu terdiri dari apa aja sih? Oke, bisa dilihat dari yang atas itu ada di serambi kanan dan juga serambi kiri, lalu bilik kanan dan juga bilik kiri. Lalu selanjutnya ini adalah vena cava. Vena cava mengambil atau menyalurkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung, dan dari jantung akan dipompa lagi ke paru-paru untuk adanya perubahan antara karbon dioksida dengan oksigen. Lalu selanjutnya ada aorta. Aorta juga salah satu pembuluh arteri yang terbesar yang selalu memompa darah yang mengandung banyak oksigen. Selanjutnya ada katup. Katup ini berfungsi untuk menahan agar cuman ada satu direction yang bekerja di jantung. Jadi cuma ada satu arah seperti ini di panahnya. Jadi mereka tidak akan tercampur apa-apa lagi, kayak menjadi ya merah dan biru. Lalu akan dilanjutkan lagi. Oke, jadi sirkulasi darah yang lain disebut sirkulasi darah besar. Dan jenis sirkulasi ini berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, mari kita lihat prosesnya satu persatu. Jadi saat kita menghirup udara, kita menghirup oksigen, dan oksigen, darah yang kaya akan oksigen pertama-tama berada di serambi bagian kiri, di bagian atas di sini. Dan serambi kiri ini akan berkontraksi untuk memompa darah ke bilik kiri. Di antara bilik kiri dan serambi kiri terdapat katup mitral yang berfungsi untuk mencegah darah yang sudah dipompa ke bilik kiri kembali ke serambi kiri. Nah, darah yang tadinya sudah ada di serambi kiri sekarang berpindah di bilik kiri. Setelah itu, bilik kiri juga akan kembali berkontraksi untuk memompa darah ke aorta, yaitu arteri terbesar dalam tubuh manusia. Di dalam aorta juga ada satu katup aorta yang juga berfungsi sama seperti katup mitral, yaitu untuk mencegah darah kembali ke bilik sebelah kiri. Setelah darah berada di aorta, darah akan dipompa ke seluruh bagian tubuh. Dengan begitu, metabolisme setiap organ dalam tubuh kita akan terjaga dengan baik. Nah, jika kita lihat model ini, dinding jantung sebelah kiri ukurannya lebih besar dibandingkan dinding bagian sebelah kanan. Alasannya adalah karena bagian sebelah kiri dipakai untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sementara bagian kanan hanya dipakai untuk memompa darah ke paru-paru. Nah, selanjutnya peredaran darah kecil. Nah, di sini ada yang berwarna ungu. Jika kalian ada beberapa dari kalian yang bingung, warna ungu ini hanya untuk membedakan antara superior vena cava dan juga pulmonary artery. Ini bukan berarti bahwa darah yang mereka antarkan itu tercampur. Akan tapi ini sama saja dengan karbon dioksida, darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, karena ini jantung manusia, jadi mereka memiliki valve atau katup yang dapat menahan darah tersebut tercampur. Akan tapi dalam beberapa dalam beberapa hewan kayak seperti kodok dan juga buaya, mereka tidak memiliki katup. Maka dari itu ada percampuran darah dari merah dan biru, jadi bisa dilambangkan menjadi warna ungu. Oke, mungkin bisa ditambahkan kasusnya Pak Geo dalam 1 menit lalu ditutup. Nah, mari kita bayangkan kasus Pak Geo. Jika kita bayangkan apa yang akan terjadi jika saluran darah ini tertutup. Nah, dari hasil analisis kami, penyakit dari Pak Geo disebabkan oleh saluran darah yang tertutup. Mari kita bayangkan kertas ini sebagai kolesterol atau lemak jenuh. Jika bagian ini tertutup, saluran darah akan tersumbat dan darah yang seharusnya membuat tubuh kita hangat dan mendistribusikan energi ke tubuh kita akan tertutup juga jalurnya. Jadi hal ini menyebabkan Pak Gio merasa sering lelah dan merasa tubuhnya sering dingin, dan kaki dan tangannya juga sering kram.
Oleh karena itu dari hasil analisis kami menganalisis bahwa saluran darah Pageo tersumbat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, tadi mereka sudah lihat simulasinya sebenarnya lancar ya tadi ya. Yang birunya sudah penuh, merahnya juga. Cuma di saluran pembuangannya ini mereka mengalami masalah, kayaknya agak bocor sedikit ya. Ya, jadi demikian. Mungkin ini tanggapan terakhir untuk kita tutup presentasinya dari kelompok yang 5, silakan untuk memberikan tanggapan. Menurut kelompok kami gambarnya udah bagus sih, udah jelas ada ininya di mana, itu di mana gitu. Terus jelas penjelasannya juga bagus, yang pembuluh darah besar sama pembuluh darah kecil. Terus yang kasus Pak Geo-nya dia jelasin sampai kayak kolesterolnya ada di mana gitu. Jadi menurut kelompok kami jelas banget sih. Maksudnya peredaran darah ya, peredaran besar dan kecilnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi juga sependapat. Nah, kerja yang sangat baik. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, berikan tepuk tangan ya untuk mereka. Oke, sekarang kita akan Megan akan meminta beberapa orang untuk memberikan refleksi dan kesimpulan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan soal evaluasi selama 5 menit ya. Mungkin siapa yang ingin memberikan refleksi atas pembelajaran hari ini? Satu orang? Boleh? Siapa yang berkenan? Taufik, silakan. Jadi kalau kegiatan kali ini kita ada sedikit melakukan simulasi ya, bagaimana jantung itu bekerja. Menurut saya ini sangat menarik karena kita bisa melihat bagaimana darah mengalir dari seluruh tubuh ke jantung dan dari jantung ke seluruh tubuh. Kita juga bisa melihat apa yang terjadi jika darah tersebut tersumbat. Menurut saya ini dapat menggambarkan tentang jantung dengan baik. Ya, sudah. Baik, terima kasih untuk refleksi dari Calvin. Berikan tepuk tangan. Dan satu orang lagi mungkin bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan secara umum. Mungkin Joshua boleh ya. Joshua sudah angkat tangan, silakan. Oke. Saya rasakan kegiatan hari ini sangat penting ternyata ya. Jantung dan paru-paru walaupun terlihat hanya satu organ utama, tapi perannya sangat krusial. Oleh karena itu kita patut harus menjaga kesehatan jantung kita dengan cara pola makan yang baik, pola hidup yang baik. Sekian. Oke, berikan tepuk tangan ya. Oke, karena kalian sudah merefleksikan, memberikan kesimpulan yang sangat baik, maka sekarang saatnya untuk mengecek pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini. Silakan mengerjakan soal ya yang sudah Medang upload di Teams selama 5 menit. Itu soal pilihan ganda, silahkan dikerjakan sekarang ya. Silakan. Sebentar ya. Masing-masing membuka Likom ya nak. Oke, silakan dikerjakan dan langsung dikumpulkan kalau sudah, diklik submit. Silakan kerjakan secara individu menggunakan gadget dan device kalian.
Oke, apakah sudah semua? Belum, oke. 1 menit lagi, silakan. Diselesaikan. Oke, nampaknya sudah selesai semua ya. Silakan disubmit bagi yang belum. Nah, Madam cek di sini sudah rata-rata selesai. Oke, kalau sudah selesai, maka perhatikan untuk materi selanjutnya untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan belajar tentang golongan darah pada manusia ya. Jadi nanti kita akan ada aktivitas menggunakan beberapa media interaktif. Nah, kalau sudah nanti mungkin minggu depannya lagi baru kita akan eksperimen. Ada yang mau ditanyakan untuk hari ini, kegiatan hari ini? Sudah jelas semuanya? Udah ya, oke, kalau sudah, maka kita akan tutup kegiatan hari ini dengan doa penutup. Ya, siapa yang memimpin doa penutup pada hari ini? Nicholas, oke, silakan Nicholas. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan pelajaran biologi kami. Semoga apa yang telah kami pelajari tetap melekat pada otak kami dan dapat kami gunakan untuk hal baik pada masa depan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasi dan hasil kerja keras kalian ya pada hari ini. Madam sangat mengapresiasi sekali kalian sudah berhasil membuat model sistem peredaran darah dengan baik dan menyajikannya di depan teman-teman dengan kasus yang sudah kalian pecahkan ya. Maka untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Nah, kalian silakan untuk istirahat. Kita akan tutup ya dengan salam. Silakan ketua kelas. Salam. Greetings.